Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab pertama pada semester ini, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan yang memiliki pangkat tertinggi adalah 2. Tentunya dia harus sama dengan karena dia suatu persamaan. Pada persamaan kuadrat memiliki akar-akar sebanyak 2. Seringkali kita menyebutnya X1 dan X2. Kenapa 2? Karena dia pangkat tertingginya adalah 2. Pada video ini, kita akan belajar cara menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, atau bisa disebut juga cara mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Yang pertama dengan memfaktorkan, kedua dengan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratis. Sebelum kita membahas ketiga cara tersebut, maka kita perlu tahu dulu bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat, yaitu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Cara yang pertama adalah memfaktorkan. Untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk ke soal, yaitu kita diminta menyelesaikan suatu persamaan kuadrat yang bentuknya adalah X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama, kita harus lihat persamaan kuadrat tersebut harus sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita lihat, karena bentuknya sudah seperti bentuk umum, sudah sama dengan 0, maka kita langsung ke langkah kedua. Pada langkah yang kedua, kita perhatikan koefisien dari X kuadrat, yaitu si A. A-nya itu harus bernilai 1. Jika dia belum 1, maka harus dibagi sebanyak A itu sendiri. Pada soal, koefisiennya sudah 1, maka kita langsung melanjutkan ke langkah ketiga. Pada langkah ketiga, suatu persamaannya harus dirubah ke bentuk X plus P dikalikan X plus Q, di mana P dan Q adalah nilai yang harus memenuhi sebagai berikut, yaitu C adalah P kalikan Q, dan nilai B adalah P ditambah Q. Kalian coba perhatikan untuk persamaan kuadrat dari soal, kita cari terlebih dahulu koefisien A, yaitu sama dengan 1. Kemudian B bernilai negatif 4, dan C bernilai 3. Kita tujuannya adalah mencari nilai P dan Q. Untuk mencari nilai P dan Q, yang pertama harus memenuhi satu hal, yaitu P jika dikalikan dengan Q harus bernilai C. Jadi kita coba cari bilangan yang jika dikalikan maka akan menghasilkan 3. Di sini saya coba cari yaitu adalah negatif 1 dikalikan negatif 3. Sehingga menghasilkan 3. Selanjutnya, kedua bilangan tersebut jika dijumlahkan harus bernilai negatif 4. Maka kita coba jumlahkan. Negatif 1 ditambah negatif 3. Hasilnya benar, yaitu negatif 4. Maka untuk dua bilangan yang tadi kita pilih, si P dan Q, yaitu negatif 1 dan negatif 3, tepat. Sehingga diperoleh X ditambah negatif 1 dikalikan X ditambah negatif 3 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis lebih sederhana, yaitu X kurangi 1 kalikan X kurangi 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilai X-nya dengan cara yang pertama, X dikurangi 1 kita sama dengankan dengan 0, sehingga diperoleh X-nya adalah 1. Atau X dikurangi 3 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 3. Maka diperoleh himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah 1 dan 3. Cara yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Kita diminta mencari penyelesaian dari persamaan
5x kuadrat dikurangi 7x ditambah 2 sama dengan 0. Langsung kita ke langkah pertama, yaitu kita mengubah dari bentuk umumnya yang tadinya sama dengan 0, kita rubah ke sama dengan negatif C. Artinya konstanta pada persamaan dipindah ke ruas kanan. Sehingga berubah tanda, yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Sehingga yang ini berubah menjadi 5x kuadrat dikurangi 7x sama dengan negatif 2. Kemudian langkah yang kedua, apabila A-nya tidak sama dengan 1, bagilah kedua ruas persamaan dengan A sehingga diperoleh x kuadrat. Kenapa? Karena kita membagi dengan A. Maka yang 5x kuadrat kita bagi dengan 5. Hasilnya jadi x kuadrat. Dikurangi 7 per 5x. Sama dengan negatif 2 per 5. Langkah yang ketiga, kita menambahkan kedua ruas dengan B per 2A kita kuadratkan. Jadi, B itu tadi adalah negatif 7 per 2A. Karena A-nya 5, maka 2 kali 5, yaitu 10. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri kita jumlahkan dengan negatif 7 per 10 dikuadratkan. Kemudian pada langkah 4, kita menuliskan ruas kiri dari persamaan menjadi x ditambah B per 2A kemudian dikuadratkan. Sehingga kita perhatikan pada langkah yang ketiga, yang ruas sebelah kiri, artinya yang x kuadrat kurangi 7 per 5x ditambah negatif 7 per 10 dikuadratkan akan berubah menjadi x min 7 per 10 kemudian dikuadratkan. Diselesaikan yang ruas kanannya ya. Pada langkah yang kelima, yang awalnya dia x ditambah b per 2a dikuadratkan, maka kuadratnya kita hilangkan. Karena kuadrat dihilangkan, maka akan menjadi sama dengan plus minus, pasti plus minus, akar dari si ruas kanan. Sehingga kita bisa tulis x kurangi 7 per 10 akan sama dengan plus minus akar 9 per 100, yaitu hasil operasi pada ruas kanan. Selanjutnya, kita selesaikan. Maka x sama dengan yang negatif 7 per 10 pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 7 per 10, negatifnya hilang. Masih plus minus akar 9 per 100. Selanjutnya kalian selesaikan akar 9 per 100 yaitu adalah 3 per 10. Sehingga kalian lihat karena ada plus minus, maka di situ x-nya ada 2, yaitu x1 dan x2. X yang pertama yang saya ambil adalah 7 per 10 ditambah 3 per 10 yang positifnya. Maka akan sama dengan 1. Kemudian yang x2-nya yaitu yang negatif. 7 per 10 dikurangi 3 per 10, yaitu adalah 4 per 10. Jadi akar-akar pada persamaan kuadrat itu adalah 1 dan 4 per 10. Selanjutnya cara yang ketiga adalah menggunakan rumus kuadratis. Rumusnya sendiri yaitu x sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke soal. Kita diminta mencari himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 7x dikurangi 30 sama dengan 0. Maka kita harus tahu dulu berapa nilai A, B, dan C-nya. Untuk A adalah 1. Untuk B, yaitu koefisien dari X, maka 7. Kemudian C itu adalah konstantanya negatif 30. Kita langsung masukkan ke rumus yang di atas, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 7 plus minus akar 7 kuadrat dikurangi 4 kalikan 1 dikalikan negatif 30. Dibagi 2 kali 1. Selanjutnya kalian selesaikan dulu yang di dalam kurung, sehingga diperoleh
X sama dengan negatif 7 plus minus akar 169 per 2. Kemudian kita cari nilai akarnya, yaitu adalah 13. Sehingga diperoleh X adalah negatif 7 plus minus 13 dibagi 2. Nah, setelah ini baru kita masukkan akarnya itu berapa. Akarnya pertama yaitu adalah yang positif dulu. Negatif 7 ditambah 13 dibagi 2. Artinya sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Kemudian untuk X keduanya, yaitu yang negatif. Maka menjadi negatif 7 dikurangi 13 per 2 akan sama dengan negatif 20 per 2, sama dengan negatif 10. Sehingga kita dapatkan akarnya adalah 3 dan negatif 10. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 10,3. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya.